خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه فتبارك الله أحسن الخالقين أعطى ومنع وضر ونفع ووصل وقطع وهو منزه في ذلك عن الظهير والمعير أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين وأشكره شكر عبد شكره فبشر وأنذر أحمده سبحانه وتعالى حمد من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يمحى بها ذنبنا الصغير والصغير والأكبر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صاحب المعجزات التي بطول الزمان ذكر ينشر اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم المحشر وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم صدق Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali khutbah pada kali ini sambil kita masih menunggu saudara kita yang masih mempersiapkan diri menuju masjid Istiqomah ini, marilah kita tingkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, dan mari sekaligus mengikat keimanan kita, keyakinan kita di dalam sanubari yang sangat dalam. Semoga akan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan sekaligus iman kita ini akan kita bawa sampai akhir hayat kita. Dalam kesempatan pula kita masih berada di bulan Muharram, di mana kita perlu banyak mensyukuri nikmat Allah yang telah kita terima selama 1 tahun ini. Kita introspeksi pada diri kita masing-masing untuk tahun ke depan, apa yang belum pernah atau yang tidak kita kerjakan yang berupa amal soleh. Mari kita untuk pandai-pandai mengemas dan sekaligus menjadikan dasar syariat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita di dalam surat An-Nahl ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kau tidak akan bisa menentukan jumlahnya. Dengan dasar inilah mari kita selalu introspeksi apa yang telah kita terima selama ini. Perlu kita syukuri anggota badan kita ini, baik yang berupa telinga, mata, hidung, dan lisan kita ini. Perlu kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menegaskan di dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Yang artinya, sebaik-baik manusia adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umurnya dan baik amal budinya. Dan sebaliknya, sejelek-jelek manusia ialah manusia diberikan umur yang cukup panjang, akan tetapi belum menunjukkan sifat kebaikannya selama dia hidup di muka bumi ini.
Kemudian di dalam hadis lain juga disebutkan man atat alaihi arba'una sana walam yaghlib khairu syarruhu falyatahajjar ilan nar. Yang artinya barang siapa yang sudah memasuki umur 40 tahun akan tapi kebaikannya belum bisa mengalahkan kejelekannya, maka lemparkanlah dia ke api neraka. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar inilah perlu kita memacu diri untuk ke depan, yaitu bagaimana supaya amal yang kita ini selalu terbina, selalu terbingkai sehingga tidak akan tergoda oleh syaitan yang selalu menggoda kita ini setiap harinya. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW juga dalam hadis lain, la tazulu qadama ma abdin hatta yus'alu an umri fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi fima tasabaha wa fiha anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yang artinya belum lagi hilang jejak telapak kaki kita ini, nantinya Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pertanyaan, yaitu yang pertama, dari mana hal umurmu selama hidup di muka bumi ini dihabiskannya. Kemudian yang kedua adalah dari hal ilmunya, apa yang sudah diamalkannya dengan ilmunya itu. Kemudian yang ketiga adalah dari hal harta, dari mana diperolehnya dan untuk apa dibelanjakannya. Kemudian yang keempat adalah dari hal tubuhnya, untuk apa dipakainya. Hadirin sedang rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di negeri kita ini apakah memang sudah menjadi tren, yaitu untuk mencari harta karena persaingan kedudukan, jabatan dan sebagainya, sehingga tidak mempedulikan itu halal atau tidak, semua itu dianggap biasa-biasa saja. Mungkin bapak-bapak baru-baru ini pernah melihat di YouTube-nya kemarin sore dan sampai semalam, yaitu Bupati Sukoharjo telah kena tangkap OTT dan sekarang masih diproses di Jakarta. Hal yang semacam ini adalah sudah beberapa kali, beberapa banyak, yaitu orang-orang diberikan amanah kekuasaan sehingga dia melakukan hal yang semacam itu. Oleh karenanya, mudah Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya juga berpesan, iqtanim khamsan qabla khamsin, sikhataka qabla sakomika, faragaka qabla sughlika, syababaka qabla haramika, ginaka qabla fakrika, yang kelima hayataka qabla mautika. Pergunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara juga. Kemudian yang pertama adalah pergunakanlah kesempatan sehatmu sebelum datang sakitmu. Suatu saat kita ini akan menjadi tua dan sakit, dan bagaimana kesehatan yang tersisa kita ini di usia-usia 50 ke atas untuk memanfaatkan kesehatan ini semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua adalah pergunakanlah kesempatan lapangmu sebelum datang kesempitanmu. Kita pada saat ini masih bisa meluangkan waktunya mumpung masih sehat walafiat, sehingga jangan sampai kita ini pada akhirnya karena terlalu sibuk akhirnya tidak sempat untuk berbuat kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah pergunakanlah masa mudamu sebelum datang hari tuamu. Kriteria muda itu tidak hanya kisaran standar umur, akan tetapi semangat untuk beribadah, itulah yang masih muda. Akan tetapi umur yang masih muda, akan tetapi tidak ada kegiatan yang bermanfaat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah namanya sudah rapuh. Kemudian keempat adalah pergunakan kesempatan kayamu sebelum datang masa fakirmu. Kita pada saat ini yang masih bekerja
bisa memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang melimpah, karena suatu saat kita ini akan menjadi orang yang sudah udzur, tidak bisa bekerja, yang sudah menjadi PNS juga sudah pensiun. Hal yang semacam ini harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah pergunakanlah kesempatan masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Kita diberikan hidup yang cukup panjang ini. Bagaimana supaya memanage jiwa kita, raga kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saatnya kita kalau sudah udzur semua berkurang, dan inilah akan menjadi penyesalan yang luar biasa karena selalu ingat masa mudanya tidak bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Demikianlah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya bisa beribadah semaksimal mungkin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi zumratil ma'idin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi an'amana 'ala ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا خطايانا كلها وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب جميع أستاذنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم من الذي دعاك فلم تجبه ومن الذي استجارك فلم تجره ومن الذي سألك فلا تخفيه يا غوث يا غوث يا غوث استغيث يا غوث واهدني مقاصدنا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاطر ما سبق ناصر الحق بالحق وهذا صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.